Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wahyu Niar Pamungkas, salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah Industri Pariwisata. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai industri di bidang atraksi wisata. Ya, yang pertama kita harus paham dulu mengenai konsep dari atraksi. Nah, di sini ada beberapa definisi yang saya masukkan. Di sini ada katakan bahwa atraksi adalah merupakan core atau inti dari produk wisata. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki keindahan, keunikan, dan lain-lain. Kemudian dikatakan juga bahwa atraksi tidak akan menjadi sebuah produk wisata sampai si atraksi tersebut dikembangkan. Nah, kemudian di sini juga atraksi wisata merupakan kombinasi dari berbagai jenis daya tarik wisata. Sekarang kita masuk ke pembagian dari atraksi wisata atau tipologi atraksi wisata. Di sini saya membagi atraksi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah berdasarkan jenisnya, terdiri dari atraksi buatan, atraksi alami, dan budaya. Kemudian berdasarkan kepemilikan, kita bagi menjadi kepemilikan publik, kemudian kepemilikan swasta, dan kepemilikan voluntary. Kemudian berdasarkan fungsinya, ada atraksi yang sifatnya primary, kemudian ada atraksi yang sifatnya secondary. Kemudian berdasarkan area, ada juga atraksi wisata berdasarkan lokal, kemudian nasional, regional, dan yang sudah mencakup skup internasional. Nah, kemudian berdasarkan lokasi terbagi menjadi 3, yaitu di pedesaan, di kota, dan di pesisir. Oke, di sini kita masuk ke atraksi wisata buatan. Yang pertama, yang paling umum mungkin seperti taman rekreasi umum ya, leisure atau recreation park. Kemudian ada taman rekreasi dengan tema atau di istilahnya theme park. Kemudian ada pusat hiburan atau dikenal dengan amusement center atau amusement park. Oke. Nah, selanjutnya ada juga museum dan galeri seni, kemudian monumen, serta bangunan-bangunan bersejarah. Nah, selanjutnya atraksi wisata buatan ada juga yang berdasarkan industri ya, seperti misalkan ada kita sering melihat industri-industri besar menjadikan destinasi atau kunjungan dari sekolah-sekolah atau apa untuk sebagai studi bandingnya atau field tripnya. Nah, kemudian ada juga bangunan-bangunan besar gitu yang penting seperti misalkan bendungan, kemudian ada bangunan-bangunan seperti kota tua, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kebun raya, misalkan kita lihat ada di Indonesia, kita mengenal ada beberapa kebun raya ya, misalnya kebun raya Bogor gitu kan, kebun raya Cibodas gitu. Nah, kemudian ada akuarium gitu, kemudian ada agrowisata seperti misalkan pertanian atau peternakan, seperti itu. Nah, selanjutnya industri atraksi wisata buatan lain, misalkan ada berdirinya pusat-pusat kerajinan, seperti misalkan di kawasan Garut kita mengenal ada industri kulit Sukaregang, atau misalkan di kawasan Bandung ada yang mengenal industri atau sentra rajutan. Kemudian ada pusat-pusat perbelanjaan, kemudian ada kegiatan pameran atau eksibisi, seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi atraksi wisata buatan juga bisa berupa event, ya, acara seperti misalkan festival, atau misalkan acara-acara olahraga atau kesenian, atau misalkan ada kegiatan-kegiatan keterampilan atau keahlian seperti sirkus yang diadakan pada hari-hari tertentu atau menyambut perayaan tertentu, seperti itu. Oke, baik, untuk atraksi buatan saya cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan di atraksi wisata yang lainnya. Oke, terima kasih.